lagi dengan saya ya. Dan perkenalkan, nama saya Amir Saleh. Saya salah satu dosen teknik informatika sejak tahun 2019 di Universitas Lima Indonesia. Beberapa pun mata kuliah yang saya ampu seperti sistem digital, kemudian pemrograman orientasi objek, kemudian microcontroller dan internet of things. Ya, jadi untuk di semester 3 ini saya dikasih yang mana untuk mengajarkan salah satu mata kuliah yaitu pemrograman orientasi objek menggunakan bahasa pemrograman PHP. Ya, jadi sebelumnya untuk kalian udah ada yang pernah belajar PHP atau belum? Udah? Belum. Gimana, Bang? PHP apa nih, Bang? Kemudian harapan kelas beda, Bang. Ada yang sudah pernah, mungkin di sini ada yang dari SMK atau dari multimedia, SMK teknik informatika atau sistem informasi, ada? Belum pernah ya? Nah, PHP ini merupakan salah satu bahasa yang kita gunakan untuk membuat aplikasi berbasis web. Ya, jadi kalau kita misalkan bangun sebuah aplikasi web, itu ada setidaknya 3 pemrograman yang kita gunakan. Yang pertama itu HTML. Kemudian nanti ada CSS. CSS itu biasanya untuk stylenya, untuk pewarnaannya dan sebagainya. Yang terakhir itu JavaScript. Nah, PHP ini digunakan untuk membuat web itu menjadi dinamis. Apa dinamis? Dinamis itu dia kodenya bisa berubah-ubah. Web ini kan terbagi menjadi 2, ada yang statis, ada yang dinamis. Kalau dia statis, berarti tampilannya itu nggak berubah. Jadi kalau misalkan kita punya 1000 mahasiswa, berarti ada 1000 tampilan yang harus kita sediakan, mulai dari nama, kelas dan sebagainya. Sementara kalau dia dinamis, kita cuma punya 1 page. Yang beda di mana? Di datanya. 1 page kita tampilkan, di situ ada nama, titik 2, gitu kan? Siapa namanya? Kita tinggal panggil dari database. Nah, kita lanjut. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengantar bahasa pemrograman orientasi objek. Jadi untuk di UNPRI khususnya udah sekitar 3 tahun kita sudah menggunakan PHP. Sementara ketika saya belajar pemrograman orientasi objek ini masih menggunakan yang namanya bahasa pemrograman Java atau C++. Kita diarahkan untuk belajar tentang PHP. Ya, tujuannya apa? Tujuannya nanti ketika kita belajar PHP ini, pemrograman orientasi objek PHP ini dilanjutkan dengan mata kuliah semester berikutnya namanya apa? Full Stack Web Development. Jadi kalian memang disiapkan untuk menjadi seorang developer web. Salah satunya. Selain nanti kalian bisa jadi developer Android, kalian juga bisa menjadi seorang developer web. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama itu mahasiswa mengerti yang dimaksud dengan bahasa pemrograman dan kegunaannya dalam kehidupan. Ya kan? Kita udah rasakan kemarin itu kita belajar bahasa pemrograman visual kan gitu kan? Pakai apa? Pakai Visual Basic kan gitu. Kemudian ada lagi bahasa C yang kita gunakan ya kan, dasar bahasa pemrograman. Kita bisa merasakan apa yang bisa kita bangun kan? Kemarin kalian udah buat sistem kan? Sistem apa? Penjualan kan? Menggunakan Visual Basic. Nah, yang kedua, mahasiswa dapat membedakan antara bahasa pemrograman prosedural dengan bahasa pemrograman orientasi objek. Kalau yang di semester 1 kita belajar bahasa pemrograman prosedural, kita pakai bahasa C. Ingat masih? Kalau pakai bahasa C kan kita yang pertama deklarasi variabel gitu kan. Kemudian nanti ada proses dan sebagainya. Nah, bedanya kalau kita bangun pakai bahasa pemrograman orientasi objek ini terdiri dari objek-objek kelas-kelas nantinya gitu. Jadi kalau kita bisa bilang lebih enak dalam maintenance. Jadi kalau misalkan kita pakai prosedural, itu satu file yang kita gunakan itu seluruhnya dijalankan. Kemudian kalau ada kesalahan kita harus cek baris per baris. Tapi
Tapi kalau misalkan nanti kita menggunakan PBO, maka nanti kita tinggal buka file yang ada kesalahannya aja. Jadi nggak capek kita mencari di mana kesalahan dalam pemrogramannya. Kemudian mahasiswa mengerti tujuan dan kegunaan mempelajari bahasa pemrograman berorientasi objek. Ya, umumnya bahasa pemrograman ini banyak digunakan ketika kita bekerja dalam tim. Kan gitu. Nah, misalkan tim ini membangun untuk page ini, yang ini. Ya kan, untuk menyatukannya itu kita banyak developer itu menggunakan konsep bahasa pemrograman seperti ini. Nantinya ujung-ujungnya nanti digabungkan, sehingga nanti terciptalah satu aplikasi yang kompleks. Kemudian yang keempat, mahasiswa memahami kelebihan dan kelemahan antara bahasa pemrograman prosedural dengan bahasa pemrograman berorientasi objek. Ada kelebihan, ada kekurangan dari masing-masing bahasa pemrograman. Ya, contoh, kalau dia kelebihan dari PBO itu apa? Kelebihannya itu mudah. Mudahnya apa? Ketika kita membangun satu aplikasi yang kompleks dan membutuhkan tim. Sementara kalau misalkan kita menggunakan prosedural, ini ribet. Kekurangannya. Kelebihannya apa? Efektif ketika kita membangun sebuah program yang sederhana. Jadi kalau yang sederhana lebih enak pakai yang prosedural. Tapi kalau yang kompleks itu lebih enak pakai PBO. Ya kan? Paham nggak kira-kira? Nah, kita lanjut. Ya, hari ini kita bahas tentang pendahuluan dulu. Yang pertama, pemrograman prosedural, pemrograman berorientasi objek, kemudian perbedaan pemrograman prosedural dengan pemrograman berorientasi objek. Ya kan? Kita lanjut. Nah, komputer merupakan sebuah mesin yang khusus dirancang untuk mengikuti instruksi yang diberikan padanya. Ya kan? Contoh, misalkan kita ingin program itu menjumlahkan 2 angka gitu. Maka kita harus kasih instruksi-instruksi. Seperti misalkan gitu kan, kita memasukkan angka pertama, apa instruksinya? Biasanya kalau di dalam situ kita harus deklarasi di variabel. Ya kan? Misalkan kita mau nambahkan 2 buah angka, tipe datanya apa? Integer kah? Atau float kah? Dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita mau kasih dia proses penjumlahan, biasanya kita kasih sebuah variabel, misalkan namanya C sama dengan A tambah B titik 2 kan gitu. Itu instruksi-instruksi yang kita gunakan di dalam komputer nantinya. Nah, komputer bersifat programmable, sehingga komputer tidak hanya milik satu profesi saja. Jadi komputer ini sudah dipakai oleh orang yang bidangnya buat komputer. Kedokteran pakai komputer. Kemudian apa lagi? Arsitek pakai komputer. Hukum pakai komputer. Jadi tidak hanya milik orang-orang yang berkecimpung di bidang komputer, tapi sudah semua menggunakan komputer. Nah, kita lanjut. Komputer dirancang untuk mengerjakan pekerjaan berdasarkan program-program yang diberikan padanya. Jadi instruksinya harus jelas. Jika kita menampilkan apa, harus jelas. Selanjutnya, dalam pemrograman komputer ada 2 kombinasi yang tidak dapat dipisahkan, yaitu seni dan ilmu pengetahuan. Nah, seni ini yang dimaksud dengan seni, bagaimana kita merancang sebuah pemrograman itu sehingga nantinya dia bisa tampil dengan indah cantik. Kemudian ada ilmu pengetahuan, berarti ini kita peroleh dari mana? Kalau misalkan kita mau menampilkan warna apa, ada kodenya. Misalkan kita menampilkan warna hijau, berarti kan kita gunakan instruksi yang kita dapat dari apa? Style atau coding yang sudah diterapkan di dalam program itu. Misalkan kita menampilkan warna hijau, berarti kita kasih style green, background color green. Nah, itu kita peroleh dari ilmu pengetahuan. Kita baca dari buku yang membahas tentang pemrograman. Kemudian hal lain perlu diperhatikan dalam mendesain sebuah program komputer adalah sebagai berikut. Ya kan? Aliran instruksi secara logik. Jadi ketika kita buat suatu program itu harus logik.
kan harus logika. Jadi kalau misalkan yang logika seperti apa? Misalkan kita menambah dua angka, kan ada prosedurnya, logiknya. Yang pertama kita ambil dulu angka pertama, yang kedua ambil angka kedua, yang ketiga tambahkan angka pertama dengan angka kedua, hitung hasilnya. Itu logik. Nah, yang kedua prosedur matematika. Nah, yang kita udah bahas yang namanya komputer itu diambil dari ilmu matematika. Jadi instruksinya itu juga mengandung unsur matematika. Tampilan yang akan muncul pada layar monitor itu harus kita pikirkan juga. Ketika misalkan orang ketik login, yang muncul apa? Jangan pula nanti muncul deskripsi tentang dirimu gimana. Dia mau login itu. Kalau sekarang kan kita pakai web itu kan yang kita klik tampil tiba-tiba yang muncul iklan. Nah, itu sudah salah sebenarnya. Konsepnya sudah menyala. Jadi apa yang diminta oleh user harusnya kita tampilkan seperti itu. Dia mau login, kita kasih tampilan login, ya kan? Dia mau logout berarti harus keluar. Nah, kemudian informasi ditampilkan oleh user, ya kan? Setiap dia klik informasi apa yang muncul, akan masukkan username, gitu. Harus jelas. Kemudian program harus user friendly. User friendly ini artinya bersahabat. Ya kan, bersahabat. Jangan pula nanti program yang kita buat gak bersahabat sama kita. Gak bersahabat maksudnya gimana? Makanya dipakai gak jelas. Nah, kalau di web itu tampilan. Jadi kalau misalkan kita pakai laptop, dia menyesuaikan tampilan laptop. Kalau kita pakai HP, dia menyesuaikan tampilan. Ya kan? Nah, petunjuk penggunaan maupun bentuk dokumen tertulis lainnya. Ya kan, kita buat aplikasi harusnya kita libatkan di situ atau kita kasih di situ bagaimana proses penggunaan aplikasinya. Yang pertama harus login, yang kedua ada step-stepnya di situ. Nah, silakan sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pas? Kalau tidak pas, semua jawab. Nah, apa itu pemrograman? Pemrograman dalam pengertian yang luas meliputi seluruh kegiatan yang tercakup dalam pembuatan program. Ya. Jadi program itu bukan asal buat, sama seperti kita di semester 2 yang lalu. Kalian disuruh buat pemrograman pakai Visual Basic kan? Ada alurnya, ada konsepnya yang jelas, ya kan? Yang pertama itu kita analisa kebutuhan. Kalau di sini apa? Analisa kebutuhan atau requirement analisis. Ini aplikasinya untuk apa pulangnya? Misalkan untuk apa? Untuk membantu penjualan, untuk apa? Untuk pembelajaran, untuk administrasi dan sebagainya. Ini harus kita analisis tuh, ya kan? Kemudian nanti yang kedua itu keseluruhan tahapan dalam perencanaan planningnya. Tampilannya seperti apa? Tampilan login seperti apa? Kemudian tampilan materi seperti apa? Tampilan berita seperti apa? Ini harus kita desain. Kemudian kalau di dalam perancangan sistem itu ada banyak gitu. Ya kan? Ini kebutuhan tahapan dalam perancangan. Kemudian perancangan desain atau desain. Nah, kalau dia dalam perancangan atau desain, nah desain ini ada desain interface, kan? Ada desain database, kemudian ada desain proses. Terakhir itu perwujudan atau implementasi. Nah, implementasi ini kita harus memikirkan, ini kita buat pakai apa? Apakah kita implementasikan ke dalam bentuk web atau ke dalam bentuk aplikasi desktop dan sebagainya? Ya kan? Kemudian kita pikirkan juga, kita menggunakan apa buatnya ini? Apakah pakai PHP natif, Laravel, Connector, Visual Basic dan sebagainya? Ya kan? Mungkin kebutuhannya sama, tapi banyak yang implementasinya bisa beda. Udah, aku mahir di Visual Basic, berarti buatnya pakai Visual Basic. Aku mahir di Python, berarti pakainya di
Bahasa apa yang pernah dipelajari atau mahir dari bidang itu? Saya bisa Pak bahasa Karo. Orang Karo. Saya bisa Pak bahasa Jawa. Itu namanya bahasa natural. Kita nggak bisa suruh komputer untuk mati menggunakan bahasa natural. Komputer mati nggak boleh, nggak bisa, nggak ngerti. Jadi cara dari mana? Kita menggunakan bahasa pemrograman. Sampai sini ada pertanyaan, Mas? Nah ini untuk bahasa pemrograman prosedural, ya. Di mana bahasa pemrograman prosedural itu adalah pemrograman yang dilakukan dengan memberikan serangkaian perintah yang berurutan. Ya kan, mulai dari deklarasi variabel, kemudian definisi proses dan sebagainya, itu dilakukan sekali-kali. Kemudian paradigma ini didasarkan oleh sekelompok tempat penyimpanan memori yang dibedakan menjadi memori instruksi dan memori data. Jadi untuk pemrograman prosedural ini terdiri dari memori instruksi, kemudian ada memori data. Masing-masing memori tersebut dapat diberi nama dan nilai. Selanjutnya instruksi akan dieksekusi satu persatu secara sekuensial oleh sebuah proses tunggal. Jadi biasanya kalau kita pakai prosedural ini kita buat di dalam satu file. Disitulah semuanya. Di situ deklarasi variabel, di situ instruksi, di situ proses dan sebagainya. Kemudian program dalam paradigma ini didasarkan pada struktur informasi di dalam memori dan manipulasi dari informasi yang disimpan tersebut. Ya, kata kunci yang sering digunakan dalam paradigma ini adalah algoritma plus input data sama dengan program. Lihat algoritma yang kita gunakan ditambah dengan struktur data maka dihasilkan suatu pemrograman. Ya, beda dengan paradigma ketika kita menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek. Nah, contoh bahasa pemrograman prosedural itu seperti Pascal. Ya, mungkin kalian saat ini nggak belajar yang namanya Pascal. Dulu kalau mahasiswa awal-awal dia belajar bahasa pemrograman, dia belajar Pascal. Dan pemrograman prosedural kelebihannya apa? Memiliki algoritma pemecahan masalah yang sederhana, standar dan efektif. Tadi saya bilang kalau kita pemrograman prosedural yang dia sederhana, programnya hanya menambah angka, nggak perlu pakai PBO, maka kita pakai prosedural. Ribet. Kalau cuma nampilkan hello world, nggak perlu pakai PBO. Kenapa? Shortcutnya bisa banyak begini. Yang kau tampilkan apa hello world gitu. Sementara kalau kau pakai PHP menampilkan hello world gimana? Cukup kau kasih perintah echo titik 2 gitu, tanda ketik 2 hello world. Tapi kalau PBO ribet, harus definisikan apa namanya propertinya, metodenya, gitu. Kemudian nanti dipanggil objeknya. Nah, penulisan program memiliki struktur logika yang benar dan mudah dipahami. Biasanya enak kita memahaminya. Ini deklarasi variabel. Kemudian apa lagi? Ini proses, ini akhir. Kalau yang konsepnya PBO, dia nanti banyak mengambil kelas. Ya, ini kelas mana yang dipanggil, kita buka kelasnya. Kalau di dalam prosedural kita tinggal cek certified itu. Tapi kalau di dalam PBO kita terdiri dari beberapa kelas. Nah, kemudian kelemahannya apa? Program cukup sulit untuk proses perawatan. Kalau ada misalkan salah, bayangkan di dalam satu file itu misalkan punya ada 1000 code, 1000 baris, ya kan? Gimana ngeceknya satu-satu? Gimana yang salah? Ya kan? Kalau kita compile gitu, baris pertama aman, baris kedua aman, baris kelima, oh ada kesalahan, kita perbaiki. Tiba-tiba baris keenam ada lagi, dia nggak cek langsung kesalahannya di mana-mana, ya kan? Tapi kalau kita pakai PBO, misalkan di kelas ini salah, kita tinggal masuk ke kelas yang kita buat, tinggal perbaiki. Nah, itulah bedanya. Kemudian fungsi yang tersedia susah untuk diubah tanpa harus mempengaruhi fungsi sistem secara keseluruhan. Kalau dia pakai prosedural, dia terdiri dari function. Fungsi
kalau dia di dalam PBO kita udah pakai kelas. Biasanya kelas ini dipisahkan filenya. Kalau di dalam prosedural dia fungsinya itu nggak dipisahkan biasanya. Di bawahnya ditaruh. Nah, butuh usaha yang keras untuk menerjemahkan bisnis model dalam programming model. Pemodelan bisnisnya sulit kita lakukan. Mungkin dapat bekerja dengan baik pada saat terisolasi, tetapi tidak pada saat terintegrasi dengan sistem lain. Ya, itu adalah beberapa kelemahan di dalam prosedural. Nah, sekali lagi ya, ini pemrograman orientasi objek. Pemrograman orientasi objek merupakan paradigma pemrograman yang berorientasi kepada objek. Ini objek, ya kan? Ini objek. Nah, semua data dan fungsi di dalam paradigma dibungkus dalam kelas-kelas dan objek-objek. Ya kan? Nanti kita kenal istilah ada namanya properti, ada namanya method. Itu dibungkus di dalam kelas. Dibungkus di dalam apa katanya? Objek. Ini objek. Ya, paradigmanya sedikit berbeda. Ketika kita buat program, kita harus definisikan ada namanya properti. Kemudian ada namanya method. Ada namanya objek. Itu kita bungkus di dalam kelas. Ketika mau kita panggil kelasnya. Kita gunakan itu, kita panggil kelasnya. Nah, berbeda dengan logika pemrograman terstruktur atau prosedural. Setiap objek dapat menerima pesan, memproses data dan mengirim pesan ke dalam objek lain. Bedanya di mana? Coba kita lihat di sini. Ini paradigmanya harus kita pahami betul ini. Ya, ini contoh objek. Kalau saya tanya ini objek apa? Orang manusia. Kalau kita bilang mahasiswa, kan gitu. Nah, mahasiswa sebagai objek di sini, dia punya yang namanya atribut atau data. Apa datanya itu atau atributnya? Dia pakai baju, kemudian dia punya rambut, dia punya kulit, punya jaket, punya sepatu, punya kaki, punya mata, itu atribut. Sama kayak kita kuliah. Atributnya apa? Baju, sepatu, celana dan sebagainya. Itu semua atribut. Ya, atributnya mungkin beda-beda antara tiap orang, kan? Kalau saya pakai baju kotak-kotak, kalau kalian pakai baju misalkan batik dan sebagainya. Nah, itu namanya atribut. Warna rambut itu atribut. Warna kulit itu atribut. Nah, kemudian mahasiswa ini punya metode. Metode itu apa? Function atau behavior, tingkah yang bisa dia lakukan, tindakan yang bisa dia lakukan. Nah, mahasiswa ini sebagai objek dia bisa apa? Dia bisa jalan, dia bisa nulis, itu tindakan. Apalagi dia bisa berlari. Nah, kita analogikan sebagai mahasiswa kalian, ya kan? Kalian sebagai mahasiswa, kalian adalah objek, kan gitu. Atributnya apa? Di dalam sistem, atributnya itu bisa nama, itu atribut. Data, apalagi kelas, umur, NIM, nama orang tua, nomor telepon, itu semua atribut. Nah, dalam sistem kalian bisa apa? Bisa login, bisa absen, itu metode. Itu semua nanti kita bungkus di dalam kelas. Pada saat kita butuh, kita bisa panggil. Nah, kelas ini kita bisa definisikan sendiri. Namanya apa? Misalkan kelas ada namanya mahasiswa. Ya kan? Kalau di dalam sistem kita bilanglah untri gitu kan. Kalian bisa masuk ke siang gitu. Ada satu kelas namanya kelas login. Di kelas login ini kita bisa buat objek namanya mahasiswa, bisa objek buat namanya dosen, bisa buat objek namanya pegawai dan sebagainya. Itu objek. Nah, kalau saya tanya objek, dia harus punya atribut sama metode. Kalau mahasiswa, atributnya apa? Nama, NIM, kelas, username, password. Kalau dosen, nama, LIDN, gitu kan? Mata kuliah, itu semua atribut. Nah, kalau kita berbicara metode, berarti apa yang bisa dilakukan mahasiswa itu?
dia bisa login, dia bisa delete mata kuliah, mengambil mata kuliah, itu namanya metode. Itu prosesnya kita jelaskan di dalam sebuah kelas. Fungsi apa, tindakan apa yang bisa kita lakukan. Sama seperti nanti dosen, dia bisa ngapain dan sebagainya. Ya. Nah, contohnya apa? Ya kan, Java. Paling familiar itu dulu Java. Ya kan, sekarang orang nggak pakai Python, berubah. Kemudian PHP, PGO, ya kan? Nah, kemudian terakhir Python. Ini yang paling familiar sekarang kita pakai kelas. Kalau kalian nanti semester 3 atau 4 itu belajar Python, ini saya sarankan harus diperdalam. Kenapa? Sekarang banyak orang yang mau jadi data analis gitu. Ya kan, data analis ini sekarang yang lagi dibutuhkan di berbagai besar. Silakan pelajari Python. Nah, kelebihan di dalam PBO apa? Yang pertama itu dalam menggunakan sebuah kelas cukup sekali, tidak perlu ditulis berkali-kali. Buat kelas namanya kelas login gitu kan. Jadi nggak perlu dibuat berkali-kali, cukup buat satu. Yang beda apa? Variabelnya. Ya kan? Atribut. Itu yang bedakan atribut sama metodenya. Nah, selanjutnya dapat menambah fitur pada kelas tanpa mengedit kelas asal. Yang menggunakan objek tanpa harus tahu teknis yang ada di dalamnya. Kelemahannya apa? Kelemahannya memiliki memori yang lebih besar dibandingkan dengan program prosedural. Kenapa? Terdiri dari banyak kelas nanti kita buat. Ya kan, bisa 3 file, 4 file dan seterusnya. Berbeda dengan prosedural biasanya 1 file. Kalau mau kita buat 2 file bisa aja, kita buat function. Mudah mengembalikan kode jadi menjadi kode sumber sehingga algoritma yang digunakan pun sulit untuk disembunyikan dan mudah dibaca. Itu adalah beberapa kelemahan dari VBO. Nah, ya ini untuk prosedural PS pemrograman berorientasi objek. Ya, untuk kita bahas di kelebihan dan kelemahan masing-masing. Ya kan? Jadi apa yang menjadi kelemahan di dalam PBO, apa yang menjadi kelemahan di dalam prosedural itu tinggal kita sandingkan untuk mengetahui apa sih perbedaannya. Ya, untuk di Spada itu semua sudah dijelaskan. Ya, untuk sistem pembelajaran di Spada itu sama seperti semester lalu. Pas? Oke, saya rasa untuk materi hari ini kita sudah sampai di sini lah ya. Karena juga waktunya sudah habis. Ya, jadi untuk berikutnya kita akan bahas tentang fokus terhadap properti metode di dalam PHP. Bagaimana cara membangun sebuah pemrograman menggunakan PHP yang berorientasi terhadap objek. Ya, kurang lebih saya minta maaf, minggu depan kita lanjut di waktu dan jam yang sama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak.